Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Simaknya gratis. Pada hari Jumat tanggal 12 April tahun 2024, saya akan mengomentari Gibran didiskualifikasi atas tuntutan 01 dan 03 mendapat dukungan dari partai politik pendukung Prabowo. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, umurnya baru 35 tahun, padahal syaratnya minimal 40 tahun. Ditambah adanya hubungan keluarga dengan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai paman. Bagi Presiden Joko Widodo tidak ada masalah, mudah mengatasinya. Lalu Presiden Joko Widodo menyuruh Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden, sejak saat itu pemerintah termasuk aparat negara terlebih Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Luar Negeri, dan aparat penegak hukum sudah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, hanya berpihak untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming calon wakil presiden, berupa menghimpun kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta dengan menginstruksikan memenangkan nomor urut 02. Dan sejak Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh kampanye dan berpihak yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara, sejak saat itu Presiden Joko Widodo langsung membagi-bagi bantuan sosial berupa beras 10 kg secara terbuka di depan Istana Negara. Dan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ikut membagi-bagi sembako di daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut membagi sembako kepada salah satu daerah Jawa Tengah kepada calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Akibat adanya pembagian bantuan sosial tersebut berdampak kepada hasil pemilihan umum lewat quick count pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 6 sore. Dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming sebesar 58% lebih. Calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sebesar 24% lebih, dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebesar 16% lebih. Selisih kemenangan calon presiden 58% lebih sangat jauh dengan calon presiden Anies Baswedan sebesar 24% dan calon presiden Ganjar Pranowo bertambah jauh, hanya 16% lebih. Akibatnya nomor 01 dan 03 menuduh curang nomor 02 lewat Komisi Pemilihan Umum, lalu mengajukan gugatan kepada 02 dengan tuntutan membatalkan hasil pemilihan umum serta melakukan pemilihan ulang dengan tuntutan ketiga calon presiden dan calon wakil presiden dengan mendiskualifikasi Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan ulang. Didiskualifikasinya atau dibatalkannya Gibran Rakabuming mendapat dukungan dari kelima partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto. Dengan sendirinya calon presiden Prabowo Subianto akan mencari pengganti Gibran Rakabuming dengan calon orang lain sebagai calon wakil presiden mendampingi
calon Presiden Prabowo Subianto. Karena dalam Pilpres tidak boleh hanya diikuti calon presiden, harus ada pasangannya calon wakil presiden. Untuk itu memberi kesempatan atau peluang kepada kelima calon pendukung Presiden Joko Widodo. Untuk itu memberi kesempatan atau peluang kepada kelima calon pendukung calon Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih salah satu sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Pendukung Presiden Prabowo Subianto ada 5 ketua partai politik yang sudah berpengalaman dalam dunia politik dan pemerintahan, yaitu Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar merangkap Menteri Koordinator Perekonomian, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap Menteri Perdagangan, Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat merangkap Menteri Agraria, Yusri Issa Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, mantan Menteri Kehakiman, Fahri Hamzah selaku Ketua Umum Partai Gelora, mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Untuk mencari pengganti Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, disarankan lebih tepat penggantinya Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar dan partai terbesar dari kelima partai politik tersebut untuk mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan ulang tersebut. Harapan saya pemilihan ulang tersebut dapat terlaksana yang diikuti nomor urut 01 calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar, nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Erlangga Hartarto, dan nomor urut 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD. Semoga berjalan pemilihan ulang secara netral sesuai prinsip demokrasi. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, umurnya baru 35 tahun, padahal syaratnya minimal 40 tahun. Ditambah adanya hubungan keluarga dengan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai paman bagi Presiden Joko Widodo, tidak ada masalah, mudah mengatasinya. Lalu Presiden Joko Widodo menyuruh Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden, sejak satu pemerintah atau Presiden Joko Widodo termasuk aparat negara, terlebih Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Luar Negeri, dan aparat penegak hukum sudah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, hanya berpihak untuk memenangkan nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming calon wakil presiden berupa menghimpun kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta dengan menginstruksikan memenangkan nomor urut 02. Dan sejak Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh kampanye dan berpihak yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara, sejak saat itu Presiden Joko Widodo langsung membagi-bagi bantuan sosial berupa beras 10 kg secara terbuka di depan Istana Negara, dan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ikut membagi-bagi sembako di daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut membagi-bagi sembako kepada
salah satu daerah di Jawa Tengah kepada calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Akibat adanya pembagian bantuan sosial tersebut berdampak kepada hasil pemilihan umum lewat quick count pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 6 sore dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebesar 58% lebih. Calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sebesar 24% lebih dan calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD 16% lebih. Selisih kemenangan calon Presiden 58% lebih sangat jauh lebih dengan calon Presiden Anies Baswedan sebesar 24% dan calon Presiden Ganjar Pranowo bertambah jauh hanya 16% lebih. Akibatnya nomor 01 dan 03 menuduh curang nomor 02 lewat Komisi Pemilihan Umum, lalu mengajukan gugatan kepada 02 dengan tuntutan membatalkan hasil pemilihan umum dan melakukan pemilihan ulang dengan tuntutan ketiga calon presiden dan calon wakil presiden dengan mendiskualifikasi Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan ulang. Didiskualifikasinya atau dibatalkannya Gibran Rakabuming mendapat dukungan dari kelima partai politik pendukung calon Presiden Prabowo Subianto. Dengan sendirinya calon Presiden Prabowo Subianto akan mencari pengganti Gibran Rakabuming dengan orang lain sebagai calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Karena dalam Pilpres tidak boleh hanya diikuti calon presiden, harus ada pasangannya calon wakil presiden. Untuk itu memberi kesempatan atau peluang kepada kelima calon pendukung Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih salah satu sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Pendukung Presiden Prabowo Subianto ada 5 ketua partai politik yang sudah berpengalaman dalam dunia politik dan pemerintahan, yaitu Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar merangkap Menteri Koordinator Perekonomian, Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap Menteri Perdagangan, Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat merangkap Menteri Agraria, Yusril Iza Mahendra Ketua Umum Partai Bulan Bintang mantan Menteri Kehakiman, Fahri Hamzah selaku Ketua Umum Partai Gelora mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Untuk mencari pengganti Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, disarankan lebih tepat penggantinya Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar dan partai terbesar dari kelima partai politik tersebut untuk mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan ulang tersebut. Harapan saya pemilihan ulang tersebut dapat terlaksana yang diikuti nomor urut 01 calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar, nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Erlangga Hartarto, dan nomor urut 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD. Semoga berjalan pemilihan ulang secara netral sesuai prinsip demokrasi. Sekian dan terima kasih.